Om Swastiastu. Halo, nama saya Kada Alvira Setiani, kelas 10 MIPA 1, absen 5. Di sini saya akan membahas tentang uang. Kita mulai dari sejarahnya ya. Sejarah uang dimulai dari masa sebelum barter. Masa ini adalah masa ketika manusia memenuhi kebutuhan dengan kemampuannya sendiri atau secara individu yang bergantung dengan alam. Pada zaman ini juga manusia belum menjadi makhluk sosial sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Semua alat kebutuhan dihasilkan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan sehingga manusia bertindak sebagai produsen dan konsumen sekaligus. Yang kedua, masa barter. Setelah manusia menjadi makhluk sosial, maka setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring perkembangan pada masa itu, mereka saling menyadari bahwa barang-barang yang dihasilkan tidak cukup dan memerlukan orang lain untuk memenuhinya, sehingga muncul kegiatan saling tukar satu sama lain yang saling membutuhkan. Kegiatan ini disebut barter. Misalkan pertukaran antara dua buah nanas dan pisang. Namun, masalah barter muncul ketika ada dua orang yang ingin bertukar tidak sepakat dengan nilai pertukaran barang atau jasa, terutama jika salah satu pihak tidak terlalu butuh dengan barang atau jasa yang akan ditukar. Adanya permasalahan tersebut, kemudian manusia mendapatkan ide untuk mengatasi dengan menciptakan uang komunitas. Yang ketiga, sistem uang barang. Sistem uang barang atau uang komunitas adalah barang dasar yang hampir dimiliki oleh semua orang, seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian, yang dijadikan sebagai standar atau alat pembayaran. Pada tahun 9000 hingga 6000 sebelum Masehi, uang komunitas yang dipakai berubah menjadi ternak, bukan lagi barang yang kecil. Kemudian muncul budaya pertanian sehingga uang komunitas yang dipakai adalah gandum, sayuran, atau tumbuhan lain. Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, uang primitif mulai dipakai. Uang primitif adalah ulah cangkang kerang atau moluska lainnya yang dipakai sebagai alat pembayaran bernama kauri. Cangkang atau kauri berasal dari Kepulauan Maladewa di Samudra Hindia. Kauri telah menjadi barang berharga sejak awal peradaban Cina dan India yang selanjutnya dibawa sepanjang rute perdagangan ke Afrika. Orang Eropa menamakannya walpum yang menjadi mata uang di pasar. Yang keempat, ada masa uang. Uang pertama kali diprakarsai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum, berbentuk seperti kacang polong. Nah, pengertian uang adalah alat pembayaran transaksi yang menjadi tolak ukur harga atau nilai suatu barang dan jasa. Fungsi uang. Menurut ilmu ekonomi, uang digunakan sebagai alat perantara dalam perdagangan dan memiliki dua kelompok, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli, di mana fungsi asli ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu alat ukur dan alat satuan hitung. Yang kedua, fungsi turunan, di mana fungsi turunan ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, alat penyimpanan kekayaan, dan alat pengalih nilai atau kekayaan. Jenis uang. Uang dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan, dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral. Yang kedua, jenis uang berdasarkan bahan uang, dibedakan menjadi uang logam dan uang kertas. Yang ketiga, ada jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan, dibedakan menjadi uang dalam negeri dan uang luar negeri. Yang keempat, jenis uang berdasarkan nilai uang. Berdasarkan pemandangan nilai bahan dengan nilai tukar, uang dibedakan atas uang bernilai penuh dan uang bernilai tidak penuh. Syarat uang. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, uang harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, mudah dibawa sehingga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, tahan lama sehingga tidak perlu diganti setiap saat. Yang ketiga, dapat dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk memudahkan transaksi. Yang keempat, nilainya stabil agar diterima secara umum. Yang kelima, diterima secara umum. Yang keenam, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Yang ketujuh, secara psikologi memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Unsur pengaman rupiah. Ada dua bentuk unsur pengaman pada uang kertas rupiah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, unsur pengaman yang terbuka dan unsur pengaman yang tidak terbuka.
Dalam melakukan pemilihan unsur pengaman uang kertas, pada umumnya ada dua hal utama yang dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut. Semakin besar nominal pecahan, semakin diperlukan unsur pengaman yang lebih baik, kompleks, dan canggih. Yang kedua, unsur pengaman yang dipilih didasarkan pada hasil penelitian dan pertimbangan perkembangan teknologi. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Bank Indonesia diberi tugas dan kewenangan pengelolaan uang rupiah mulai dari tahap perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan sampai dengan pemusnahan. Bahwa pengelolaan uang rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditunjukkan untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisien dan kepentingan nasional. Nah, itulah seputaran tentang uang. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.